Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia. Kita bangun pagi seperti biasa, membuka mata, menarik nafas, merasa semuanya masih panjang, masih ada besok, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Padahal, tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan garis akhir itu tiba. Dalam hidup ini, banyak orang mengejar sesuatu yang disebut keberuntungan. Ada yang menganggap beruntung itu ketika bisnisnya sukses. Ada yang merasa beruntung ketika kariernya naik. Ada yang menyangka dirinya beruntung karena dipuji, dikenal, disukai banyak orang. Tapi pernahkah kita bertanya, di hadapan Allah nanti, apa arti keberuntungan yang sebenarnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 185. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Bukan kaya yang disebut beruntung, bukan terkenal yang disebut beruntung, bukan panjang umur yang disebut beruntung. Yang beruntung adalah yang selamat. Dan tahukah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan bacaan yang ringan di lisan, namun berat di timbangan. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan diucapkan, tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga, tidak perlu panggung, tapi berat di timbangan amal. Betapa sering kita meremehkan yang ringan, padahal bisa jadi itulah penyelamat kita di akhirat nanti. Coba bayangkan, ketika seluruh amal kita ditimbang, sholat kita yang kadang tergesa, sedekah kita yang tidak seberapa, puasa kita yang mungkin masih banyak celah, lalu Allah letakkan dua kalimat itu, yang mungkin kita baca sambil berjalan, sambil berkendara, sambil menunggu, di atas timbangan. Dan ternyata beratnya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan satu doa yang disebut sebagai penghulu istighfar. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa siapa yang membacanya dengan yakin di siang hari, lalu ia meninggal sebelum sore, maka ia termasuk penghuni syurga. Dan siapa yang membacanya di malam hari dengan yakin lalu meninggal sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni syurga. Lihatlah, bukan amalan yang rumit, bukan ritual yang sulit, tapi sebuah bacaan yang dibaca dengan hati yang yakin. Masalahnya bukan kita tidak tahu, masalahnya adalah kita tidak membiasakan. Lisan kita begitu mudah mengeluh, begitu ringan membicarakan orang lain, begitu cepat menanggapi hal yang sia-sia. Namun untuk berzikir terasa berat. Padahal bisa jadi, kalimat zikir itulah yang kelak menerangi kubur kita. Di alam kubur, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi perbaikan, tidak ada lagi tambahan pahala. Yang ada hanyalah hasil dari apa yang kita biasakan. Jika hari ini lisan kita kering dari zikir, jangan heran jika hati terasa gelap. Jika hari ini kita jarang beristighfar, jangan heran jika hidup terasa sempit. Karena Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bukan dengan harta hati tenang, bukan dengan validasi manusia hati tenang, tapi dengan mengingat Allah. Keberuntungan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang siapa yang kita ingat setiap hari. Bayangkan seseorang yang sederhana, tidak dikenal dunia, tidak viral, tidak dipuji. Namun lisannya basah dengan tasbih, hatinya lembut dengan istighfar. Setiap hari ia membaca kalimat yang dicintai Allah. Ketika ia wafat, mungkin manusia biasa saja melihatnya, tapi langit menyambutnya. Itulah orang yang beruntung. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya gemerlap, namanya besar, hartanya banyak, namun lisannya kering dari zikir, jarang memohon ampun, jarang mengingat Allah. Ketika ajal datang, apa yang bisa dibawa?
Tidak ada yang menemani kita ke dalam liang kubur kecuali amal. Dan amal itu seringkali bukan yang besar-besar, tapi yang istiqomah, yang terus diulang, yang mungkin diremehkan. Maka jika hari ini kita ingin menjadi orang yang benar-benar beruntung, mulailah dari yang sederhana. Biasakan lisan dengan tasbih, biasakan hati dengan istighfar, biasakan pagi dan malam dengan doa. Bukan karena ingin disebut ahli ibadah, tapi karena kita takut. Takut jika suatu hari Allah memanggil kita, sementara timbangan kita ringan. Kita tidak tahu amal mana yang Allah terima. Kita tidak tahu zikir mana yang menjadi sebab ampunan. Kita tidak tahu istighfar mana yang menghapus dosa besar. Yang kita tahu hanyalah satu, Allah Maha Pemurah. Dan bisa jadi, bacaan yang kita ulang setiap hari itulah yang membuat kita selamat. Maka jangan remehkan kalimat-kalimat zikir. Jangan tunda istighfar. Jangan tunggu tua untuk dekat dengan Allah. Karena keberuntungan sejati bukan ketika dunia memuji kita, tapi ketika Allah meridai kita. Semoga Allah menjadikan lisan kita ringan dalam berzikir, menjadikan hati kita lembut dalam mengingatnya, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurganya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.